warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ica Ayu Nurlaidia. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menggunakan media pembelajaran tebak gambar. Apa sih media pembelajaran tebak gambar ini? Jadi untuk media pembelajaran tebak gambar ini kita akan menebak beberapa gambar makanan tradisional. Namun sebelum kita menebak beberapa gambar tradisional ini, kita ada materi singkat mengenai gambar yang akan kita tebak nanti. Untuk media ini, tujuan dibuatnya media ini itu salah satunya yaitu untuk mengenalkan makanan tradisional kepada siswa. Selain itu, media ini juga bertujuan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran interaktif. Karena dengan media ini, kita sebagai guru bisa menunjukkan beberapa gambar yang menarik para murid agar bisa fokus dengan pembelajaran kita. Selanjutnya, media ini tidak membutuhkan sepeser pun ya dana, karena media ini hanya membutuhkan beberapa gambar yang di-download atau didapatkan dari Google. Jadi nanti kita cari-cari gambar yang mana itu tuh tentang makanan tradisional. Kemudian untuk cara pemakaiannya, jadi nanti itu guru akan menjelaskan singkat tentang makanan-makanan tradisional, asal daerahnya, bagaimana itu, apa jajanannya. Kemudian setelah itu akan ada beberapa gambar yang itu harus ditebak oleh siswa. Mari kita mengenal bersama jajanan tradisional Indonesia yang merupakan kearifan lokal. Jajanan tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap jenis jajanan memiliki cerita dan makna tersendiri, mewakili beragam tradisi dan nilai sosial di berbagai daerah. Jajanan tradisional Indonesia selain menjadi bagian penting dari budaya kuliner, jajanan tradisional Indonesia juga membawa manfaat seperti menggunakan bahan-bahan alami yang menyehatkan dan memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat melalui perayaan dan ritual. Salah satu jajanan tradisional yaitu getuk lindri, berasal dari Magelang, Jawa Tengah dengan bahan utama singkong dan parutan kelapa. Nama getuk lindri diambil dari suara tuk-tuk yang dihasilkan dari kegiatan menumbuk singkong hingga halus. Getuk lindri merupakan lambang dari kesederhanaan. Yang kedua yaitu ada jajanan yang berasal dari Pacitan. Kenil terbuat dari tepung kanji atau singkong dan dihasilkan dengan parutan kelapa serta gula. Warna-warni dan tekstur lengket dari cemil ini menyiratkan makna persaudaraan yang rukun, damai, dan kukuh. Jajanan selanjutnya yaitu lapis yang berasal dari Indonesia, terdiri dari beberapa lapisan warna-warni tepung beras, tepung kanji, santan, dan gula. Lapisan-lapisan kue ini melambangkan fase kehidupan manusia dari masa kecil hingga usia tua dan mengingatkan kita untuk menghargai setiap lapisan kehidupan. Jajanan yang keempat yaitu ada kue talam, adalah jajanan Indonesia yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan. Nama talam diambil dari nama loyang bulat tanpa kaki untuk membuat kue ini. Kue ini memiliki dua lapisan, manis di atas dan gurih di bawah, melambangkan keseimbangan rasa dalam kehidupan. Jajanan selanjutnya yaitu serabi Solo. Serabi Solo adalah kue tradisional dari Solo, Jawa Tengah, yang terbuat dari adonan tepung beras, kelapa, dan santan. Kue ini memiliki tekstur lembut dengan bagian pinggir yang sedikit kering. Rasanya manis dan gurih dan sering dinikmati sebagai camilan atau sarapan. Jajanan selanjutnya yaitu ada kue Nagasari. Nagasari adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan yang dibungkus daun pisang dan dikukus. Kue ini memiliki tekstur lembut dan rasa manis dari pisang yang dipadukan dengan gurihnya santan. Nagasari sering disajikan dalam berbagai acara sebagai hidangan penutup. Kue selanjutnya yaitu ada putu ayu. Putu ayu adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula. Dengan kelapa parut di bagian atas, putu ayu memiliki rasa manis dan gurih dan sering disajikan sebagai hidangan penutup dalam berbagai acara. Jajanan selanjutnya yaitu jajan putu. Putu
adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras, kelapa parut, dan gula merah, lalu dikukus dalam cetakan bambu. Kue ini memiliki tekstur lembut dan kenyal dengan rasa manis dan gurih. Putu sering disajikan sebagai hidangan penutup dan biasanya dinikmati dalam keadaan hangat. Untuk selanjutnya ada dadar gulung. Dadar gulung berasal dari Jawa dan terbuat dari tepung terigu dan santan yang diwarnai hijau alami. Dadar gulung diisi dengan parutan kelapa yang dimasak bersama gula merah. Tekstur lembut dan manisnya mencerminkan kehangatan dan kebersamaan. Jajanan selanjutnya yaitu lemper. Lemper selain menjadi kudapan kesukaan Sultan Agung, memiliki makna filosofis yang mendalam. Lemper melambangkan perjuangan hidup, mengingatkan manusia untuk melepaskan belenggu sebelum menikmati kebahagiaan. Lemper juga menjadi simbol nasihat untuk selalu bersikap rendah hati. Bolu kukus. Bolu kukus adalah kue tradisional yang dibuat dari adonan yang dikukus hingga mengembang. Ciri khas bolu kukus adalah bentuknya yang merekah, seperti bunga dengan warna-warni yang cerah. Bentuk mekar ini menjadi simbol harapan agar kehidupan penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Dan kue yang terakhir adalah kue arem-arem. Kue arem-arem merupakan kue tradisional. Makanan tradisional Indonesia berupa nasi berisi lauk seperti ayam atau tempe, dibungkus daun pisang dan dikukus. Rasanya gurih dan biasanya dimakan sebagai camilan atau sarapan. Nah, setelah kita belajar mengenai beberapa jajanan tradisional Indonesia, mari kita sekarang bermain tebak gambar. Jajanan tradisional apakah ini? 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 Jajanan tradisional apakah ini?